Bagian yang menarik dalam hidup kita adalah ketika kita menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang mencerminkan kemuliaan Bapa kita di surga. Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Ibadah Jeni Kota Bontang, serta Jemaat GBI Pasar Baru Betania Blessing, cabang kami yang ada di Kota Jambi yang digembalakan oleh anak rohani kami, Pastor Nikodemus Chen. Dan saya berdoa supaya di bulan Maret ini, kita menjadi pribadi yang boleh mengerti tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadi manusia baru, yang beroleh dan berjalan dalam berkat Tuhan. Kalau bicara soal berkat, siapa sih yang nggak pengen? Kalau ditanya, siapa sih ini yang cinta berkat Tuhan? Pasti semuanya pengen angkat tangan. Tapi kalau tanya, siapa yang mau memberi berkat? Ya, belum tentu semuanya angkat tangan ya, karena banyak pertimbangan. Mungkin saya belum merasa cukup punya berkat, mungkin juga saya merasa siapa dia yang harus saya berkati, dan banyak hal faktor yang membuat kita jadi orang yang enggan untuk memberi atau membagikan berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Kekasih Tuhan harus sadari baik-baik ya, bahwa berkat itu bukan milik Anda sepenuhnya. Berkat itu adalah kepercayaan Tuhan bagi setiap Anda. Jadi kalau Anda diberkati Tuhan, sejauh mana kita bisa mengelola berkat Tuhan itu seperti yang Dia mau, bukan seperti yang Anda mau ya. Di situ letak Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang lebih lagi kepada saudara. Alkitab berkata bahwa berkat itu merupakan satu bagian yang membuat Anda menjadi kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Alkitab saya berkata sebetulnya yang diberikan Tuhan itu bukan berkatnya sebetulnya, tapi yang diberikan adalah kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya banyak sekali orang yang dulu waktu susah, ketika dia dinasihati mau didengar. Ketika pendapatnya ditolak, sarannya ditolak, dia tidak tersinggung. Tapi begitu dia punya berkat, dia tersinggung ketika sarannya nggak ditolak. Dia marah ketika nggak dihargai. Dia emosi ketika harga dirinya disinggung. Itu kenapa? Merasa punya power. Dan berkat itu yang seringkali dijadikan oleh manusia itu sebagai sebuah power. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan enggan sekali memberikan Anda berkat ya kalau Anda nggak punya kekuatan. Ulangan pasal 8 ayat 18 dan 19 menjelaskan di sana bahwa Tuhan itu pengen supaya saudara mengatakan kepada kita bahwa kita itu punya berkat Tuhan. Dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jadi Tuhan gak pengen supaya Anda itu menjadi orang yang keblinger dengan berkat. Kenapa orang pelit? Kenapa orang kikir? Kenapa ada orang yang tamak? Gak peduli orang lain. Sederhana, dia gak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu makanya dia jadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada orang kikir masuk kerajaan sorga, Bapak Ibu. Rasul Paulus menjelaskannya. Gak ada orang kikir masuk dalam kerajaan sorga. Yang ada adalah Anda dan saya harus belajar memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah sifat daripada Bapa kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga yang adalah murah hati. Jadi kalau ada ngaku anak Tuhan, tapi pelit, nah itu sama kayak kita misalnya orang Chinese, ya nikah sama Chinese, lahir anaknya kulitnya hitam legam, rambutnya keriting, kruwel ya, matanya belok. Nah itu pasti papanya heran lihat anak itu dan pasti dikasih nama Sam ya, bukan Samuel tapi something wrong. Nah ya, jadi kalau Bapak Ibu ngaku anak Tuhan tapi pelit, kikir, gak peduli orang lain, itu something wrong namanya ya. Jadi tidaklah demikian dengan Jemaat Kelir Bontang dan Jambi ya, adalah orang-orang yang mencerminkan sifat Bapa, yaitu punya kemurahan hati. Bagaimana menerapkan kemurahan hati Bapa di surga itu sebagai wujud gaya hidup sehari-hari. Kalau Anda beribadah dan menyembah yang namanya uang atau mamon atau karir atau pekerjaan, akhirnya saya bilang gini, kamu pasti binasa. Itu sebabnya Tuhan ngajarin buat kita untuk kita fokus hanya kepada Tuhan. Punya sifat Tuhan, apalagi Anda adalah anak Allah, harus punya sifat kealahan dalam diri setiap kita. Kata beribadah itu punya pengertian dalam bahasa Ibrani, itu mengabdikan diri, mengikatkan diri. Ada banyak orang yang casingnya ngaku ikut Yesus, tapi hatinya diikatkan dengan materi. Buktinya pelit. Buktinya nggak peduli pekerjaan Tuhan. Buktinya dia kikir, nggak mau ngasih persepuluhan, nggak mau ngasih persembahan. Kalau ngitung-hitungan sama Tuhan, ya kalau Anda dibalik, Tuhan hitung-hitungan sama saudara, saudara senang nggak? Kita itu nggak mau Tuhan hitung-hitungan sama kita, tapi kenapa Anda hitung-hitungan sama Tuhan? Loh enggak kok Pak, saya nggak hitung sama Tuhan, saya hitung-hitungan sama saudara kita. Apa yang Anda lakukan sama saudara-saudara Anda, itu sama halnya Anda lakukan untuk Tuhan. Lihat,
Matius pasal 25. Kawanan domba di sebelah kanan, kawanan kambing di sebelah kiri Tuhan. Kepada kawanan domba dia berkata, sampai saya aku setia, saat aku lapar kau kasih aku makan, saat aku haus kau kasih aku minum, saat aku telanjang kau kasih aku pakaian, saat aku di penjara kau mengunjungi aku. Mereka tanya, kapan Tuhan itu terjadi? Ketika kau melakukan sesuatu pada saudaraku yang hina ini, kau sama melakukannya untuk aku. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang kita buat sesama kita dan kepada pekerjaan Tuhan, itu sama kita lakukan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat baik-baik, kalau Anda memberikan kemurahan, tumpangan, pertolongan kepada orang di sekitar Anda, apalagi kepada hamba Tuhan, Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, engkau sama halnya menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Itu sebabnya makanya jadi orang jangan pelit-pelit. Uang lu nggak dibawa mati, buat apa Anda pelit? Walaupun nggak ada uang kita setengah mati ya, tapi bukan itu alasan buat Anda menjadi pelit. Harus menjadi pribadi yang mengerti bagaimana saya punya jaminan hidup yang kekal ketika saya meneruskan generasi Allah dalam diri saya, yaitu sifat yang murah hati. Karena memang kemurahan hati itu menunjukkan keserupaan dengan Kristus. Ya, kemurahan hati itu menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang dibawa mendekat kepada Kristus. Dan itu bagian yang Tuhan ingin lihatkan dari saudara. Lihat, Tuhan ingin berkati saudara secara materi, supaya orang melihat bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham itu digenapi. Tapi Tuhan juga ingin supaya Anda juga memperlihatkan, bukan materinya kepada saudara-saudara yang Anda punya ini, punya itu, jabatan, punya rumah, punya mobil, punya aset, punya pangkat. Bukan itu yang dipamerkan, tapi bagaimana sifat murah hati. Generosity-nya itu, ya, generosity-nya itu yang dilihatkan kepada orang lain. Kamu sudah menolong, suka berkorban bukan cuma materi, tapi pengorban pengampunan, suka memberi kemurahan hati dalam soal waktu, punya kemurahan hati soal mengampuni, punya kemurahan hati dalam soal finansial. Itu yang Tuhan cari dalam diri saudara. Bagaimana kita menjadi pribadi yang murah hati seperti yang Tuhan mau. Coba cek Anda diri Anda sendiri. Kira-kira Anda menjadi pribadi yang murah hati enggak? Orang yang punya buku bank, saldo bank, pasti pengen saldonya itu diisi. Bukan tiap sebulan sekali, kalau perlu tiap hari diisi kan. Dan itu sebenarnya prinsip Alkitab. Kalau engkau dikasih Tuhan modal awal kemurahan oleh Tuhan, beri keselamatan, maka hidupmu juga harus diisi dengan kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain. Ya, itu makanya Tuhan bilang dalam Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kau murah hati, maka akan ditambah lagi kemurahan. Kau murah hati lagi, akan dikasih lagi kemurahan. Ibarat orang itu saldo banknya diisi. Ya, hidupmu akan diisi terus dengan kemurahan Tuhan, berkat-berkat terus. Karena berkat itu bicara tentang benih. Benih ada yang untuk dimakan, ada juga yang untuk ditabur. Jangan benih dimakan semua, saudara. Anda harus tabur lagi supaya Anda beroleh kemurahan. Nanti dari beroleh kemurahan itu pakai lagi untuk dimakan, ada juga yang untuk ditabur lagi supaya Anda menjadi pribadi yang mengerti bagaimana mencerminkan keserupaan dengan Kristus yang murah hati itu kepada banyak orang di sekitar Anda. Doa saya sebagai Bapak Rohani pada seluruh jemaat GBI Pasar Baru Bethania Blessing di Jambi dan juga GBI di Kota Bontang, untuk Anda boleh belajar memiliki sifat Allah yang satu ini, murah hati. Tinggalkan pelit, tinggalkan kikir, jangan takut karena orang suka bermurah hati. Itu adalah ekspresi iman. Anda bisa melihat masa depanmu ya dengan kacamata Tuhan, dengan sudut pandang Allah, bukan dengan sudut pandang kedagingan manusia Anda yang egois dan mementingkan mamon dalam diri Anda. Lihat masa depan Anda, ekspresi iman adalah bagaimana Anda bermurah hati. Bukan bisa memberi, tapi bergaya hidup memberi. Doa saya menyertai saudara, selamat bermurah hati, hidup dalam kemurahan Tuhan. Haleluya.